Nah ini kan diterima di 15 kampus ya, coming soon bertambah kan gitu ya, berarti gitu ya. Apa sih rahasianya kok bisa diterima? Wawancara berarti via virtual? Virtual, betul. Oh udah sampai dengan seperti itu, sampai dengan wawancara? Wawancara. Berarti ini udah confirm diterima ya, dari bukan confirm baru diterima. lulus surat diterima gitu ya? Enggak, betul. Jadi kalau di Australia itu mereka memang biaya pendaftarannya beberapa tuh gratis. Di Australia, Australia. nih buat Sobat Kang Ridwan, anak-anaknya atau yang lagi nonton nih pengen ke Australia, Iya. jadi ada beberapa pendaftaran gratis. Betul. Daftar nih ya, sampai diterima ya. Sampai diterima, Jadi betul. pokoknya tes aja dulu gitu ya. Ya, lumayan mahal. Normalnya mahal kan? Normalnya memang mahal Australia untuk S1 ya. Oke. Itu di angka per semester tuh bisa sampai 500. Per semester 500. Satu semester 500 juta. Mas Gifran, selamat datang. Oke, Sobat Kang Ridwan, Mas Gifran ini bukan mahasiswa ya, siswa ya. Siswa, betul. Siswa yang berprestasi diterima di beritanya 13 universitas di luar negeri ya. Betul. Sekarang sudah 15 update-nya ya. Dan bertambah nanti ya. Nanti kita akan banyak bercerita ya. Kita kulik nih apa rahasianya bisa diterima, siapa tahu menginspirasi nih, terutama sekarang kan momentumnya banyak yang lagi mau melanjutkan ya. Apakah bisa jadi bahan pertimbangan? Mungkin nanti kita tanya tips triknya gitu ya. Oke Mas Gifran, boleh cerita dong siapa sih Mas Gifran itu, sekolah di mana, boleh? Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Gifran Majid, biasa dipanggil Gifran, bersekolah di Manfaat Jakarta. Oke. Yeah. Sekolah di Manfaat. Manfaat. Oke. Boleh cerita di kampus mana aja sih diterimanya tuh? Tadi udah nambah 15, masih inget gak? Mungkin negaranya aja ya. Oh, negaranya juga. Di satu negara ada yang 2 gitu ya, ada yang 3. Kebanyakan sih sebenarnya Australia. Oke. Terus ada di Amerika juga, Irlandia dan Cina sih. Oh, Cina ya. Kenapa nggak milih Amerika gitu, Inggris? Balik lagi ke awal, memang pendirian aku udah pengennya tuh ke Cina, jadi ke negara Asia karena lebih fokus ke teknologi sebenarnya. Teknologi ya. Betul. Terutama di Cina ya mungkin ya. Iya. Kalau sekarang ya. Iya, kalau sekarang. Oke. Jadi karena minatnya di situ, makanya didapatnya di negara-negara Iya, itu. betul. Kalau minatnya di Amerika atau di Inggris ya mungkin dicari juga ya. Iya. Cuman karena memang minatnya di Asia Pasifik mungkin ya. Termasuk Australia kan gitu ya. Oke. Itu kenapa sih ceritanya kok bisa diterima? Terus kenapa mau kuliah di luar negeri juga gitu? Oke, jadi mungkin throwback dulu lah nih. Oke, boleh. Mungkin aku dari cerita agak jauh nih, dari TK, SD, SMP. Itu aku sekolahnya sama di Mumtazah namanya, ada di Pondok Cabe, dan di situ aku dari kecil tuh udah belajar basisnya udah bahasa Inggris. Oke. Kurikulumnya udah pakai bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris, dan ya puncaknya di SMP lah, SMP berarti kelas 7 masuk, tiba-tiba COVID. Ya kan? COVID datang, yang awalnya 2 minggu libur, tiba-tiba lama. Nah, dan langsung loncat ke kelas 9. Di situ bingung nih, SMA mau di mana gitu kan. SMA mau di mana, tiba-tiba ada wali kelas aku nge-share PPDB untuk Manfaat Jakarta di Cambridge dan Asrama. Nah, ya udah aku cobalah untuk di Cambridge, memang karena ya melanjutkan lah dari awalnya untuk bahasa Inggrisnya itu kan. Di Cambridge aku ikut, prosesnya online semua, dari tes, berkas, wawancara semua, dan alhamdulillahnya diterima. Dan sama seperti sekarang udah santai karena waktu itu PPDB Cambridge itu bukannya agak awal di bulan Februari. Jadi di bulan Februari aku masih sekolah biasa, tapi udah keterima SMA, jadi udah agak santai di situ. Jadi Cambridge, dan Cambridge sih jadi alasan kenapa pengen keluar, karena aku ngerasa mungkin peluang aku untuk berkembang dan untuk bisa bekerja lebih itu dari luar negeri itu. Oke. Nah itu pengen ke Cambridge kan? Iya. Berarti kan di Inggris ya kalau salah Inggris. Kurikulumnya Cambridge namanya. Kurikulum Cambridge. Itu yang dikejar kurikulumnya, karena emang dari awal udah niat pengen keluar. Iya, betul.
Kenapa pengen keluar gak di Indonesia aja gitu kan? Katanya banyak kampus bagus kan Indonesia juga ya. Iya, benar-benar. Kenapa tuh pertimbangannya? Pertimbangan dari aku pribadi, dari yang pertama nih, itu seleksinya sih. Dari seleksinya kan mungkin agak berbeda ya. Kalau di Indonesia jalurnya hanya kalau sekarang prestasi, ujian tes sama mandiri. Oke. Nah, aku melihat dari pribadi kayaknya kalau aku sekarang coba ikut nih PTN mungkin nggak keterima, bisa jadi dong, nggak tahu. Iya. Nggak keterima kan. Jadi dari situ aku udah melihat oke, berarti memang pendirian dari awal kelas 10 itu pengen coba untuk keluar negeri dari situ. Oke. Bukan dorongan orang tua ini. Orang tua hanya support aja. Aku udah bilang ke mereka juga, aku udah bilang ke papa mama kakak semua kayak aku pengen coba keluar negeri, mereka support. Oke, itu semenjak kapan tuh pengen kuliah di luar negerinya? Semenjak aku Kelas berapa tuh? Untuk bener-bener pengen berpegang teguh gitu. pengen banget kelas 11. Artinya kan di kelas 11 ini effortnya beda ya? Iya, betul. Mencari cara kampus-kampus juga termasuk mulai dicari-cari kayak gitu ya? Iya, Kan tadinya mungkin waktu kelas 10 ya santai-santai aja gitu, tapi udah kelas 11 mulai nih dicari. Nah ini kan diterima di 15 kampus ya, coming soon bertambah kan gitu ya, berarti gitu ya. Apa sih rahasianya kok bisa diterima? Apa sih yang lo lakuin gitu? Oke, nah ini berbeda juga dengan PTN dengan di luar. Kalau di luar itu berkasnya sama semua. Sama semua maksudnya apa? Mereka hanya butuh transkrip nilai kita. Oke, terus yang kedua IELTS tuh berarti tes bahasa Inggrisnya. Terus ada namanya SAT, ini opsional. Jadi beberapa kampus emang ada yang mewajibkan kita untuk punya, ada beberapa juga yang opsional. Nah, karena aku nggak ngambil SAT itu, jadi nggak perlu kan. Terus sama mungkin beberapa esai dan surat rekomendasi gitu sih. Gitu doang? Iya. Dan nanti paling selanjutnya kayak ada tes masuk, wawancara gitu. Oke, ini udah diterima itu udah ada tes masuk atau wawancara atau belum? Udah ada suratnya juga kok. Udah ada surat keterimanya. Wawancara gitu. Berarti via virtual? Virtual, betul. Oh udah sampai dengan seperti itu? Sampai dengan wawancara? Wawancara. Berarti ini udah confirm diterima ya? Bukan baru lulus surat diterima gitu ya? Enggak, betul. Udah diterima ya, benar. Itu taunya gimana? Apa orang tua ngarahin atau memang cari-cari sendiri di YouTube atau gimana? Aku ada awalnya memang cari YouTube kan. Terus dan aku kan les untuk persiapan IELTS itu aku ada pakai bukan agent kayak tempat les itu, dan di tempat les itu kayak disediakan untuk bimbingannya lah. Nah, ya dari situ juga kebantu banget sih. Oh jadi dia membimbing untuk supaya ikutan bisa tes ke luar negeri? Membimbing atau tes IELTS-nya doang? Tes IELTS dan juga untuk persiapannya. Jadi dibantu dari kita kan buat esai nih, tiap universitas kan kadang tema esainya beda, kan tentunya berbeda. Nah di bimbingan itu dibantu kayak nanti bisa dirapihin di sini gitu. Dibuatin tips and trick lah mungkin kayak gitu ya? Iya betul, dan juga dibuka wawasannya lah. Ini ada universitas ini nih bagus. Terus nanti kadang kalau ada beasiswa apa dikasih tahu ada gitu. Oke. Oh jadi banyak informasi juga dari tempat lesnya. Betul. Apa tempat les? Oh boleh disebutin? Boleh nggak apa-apa. Scooters namanya, aku pakai Scooters. Ya. Betul. Apa-apa, ini promosi gratis. Jadi dia memberikan apa ya namanya rekomendasi, bantuan-bantuan terkait tips dan trik seperti itu. Betul. Selain sisanya belajar di YouTube gitu. Sisanya atau memang nggak pakai YouTube juga? Tadi ada kan pakai YouTube gitu. Emang banyaknya di Scooters itu dibantu? Aku kebantunya di Scooters sih. Ini sampai kampus yang banyak dibantu dari situ juga? Oh kalau itu sendiri. Cari sendiri? Ya dari temen juga ngobrol, terus ya sendiri sih sisanya. Oke, nah sekarang kan kok bisa diterima ya? Ini karena banyak duit atau emang pintar? Coba boleh cerita deh. Jadi kita ambil contoh di Australia aja, mungkin dari Australia. Jadi kalau di Australia itu mereka memang biaya pendaftarannya beberapa tuh gratis. Di Australia? Nih, buat Sobat Kang Ridwan, anak-anaknya atau yang lagi nonton nih pengen ke Australia, jadi ada beberapa pendaftaran gratis. Betul. Daftar nih ya, sampai diterima ya. Sampai diterima. Jadi betul. Pokoknya tes aja dulu gitu ya. Iya betul. Nah beberapa pendaftarannya gratis, ada juga yang berbayar, namun bisa dibuat gratis dengan kadang bikin email ke kampusnya untuk dibantuin untuk keringanan lah, karena
sebenarnya lumayan agak mahal untuk pendaftaran tuh, karena di 1 juta, kadang 1 juta rupiah. Nah, lalu habis sudah pendaftaran kita masukin transkrip nilai. Transkrip nilai kita, IELTS tadi, sama surat keterangan lulus. Nah, dari situ udah. Dan juga balik lagi, di beberapa universitas itu ada yang memang langsung kayak dilihat dari nilai kita nih progresif bagus atau enggak. Kalau memang bagus bisa langsung masuk, dan kadang juga bisa langsung dapat beasiswa nih, potongan berapa persen. Tapi ada juga yang universitas yang kalau ingin dapat beasiswa itu kita harus ada seleksinya lagi, mungkin dari tes, wawancara, seperti itu. Oke, jadi ini kita ngomongin masuk dulu ya. Oke, boleh. Kita ngomongin yang di Australia. Dan ini mungkin mirip-mirip lah dengan yang lain lah. Beberapa mungkin gratis kalau intinya Australia agak sedikit lebih mudah lah kalau Australia. Oke. Tapi secara umum banyak kampus-kampus di luar negeri sana untuk pendaftaran tuh gratis. Nggak banyak juga. Nggak banyak juga. Mungkin aku taunya dari mana? Taunya searching. Pakai agen, ada agennya juga mereka. Ada agen Indonesia banyak sih sekarang, agen yang bisa cari agennya di mana? Aku sering ke kampus expo gitu. Jadi kalau di kampus expo nanti ada informasi ya, nih kan, untuk sekolah abroad. Di mana di sekolah di luar itu nanti ini yang pendaftarannya gratis loh, gitu ada informasi. Betul, nanti kita bisa, kadang mereka ada booth kayak gitu kan. Nanti ada perwakilan mungkin dari universitasnya datang, itu bisa ngobrol, nanya-nanya gitu. Oke. Kalau expo mungkin tinggal cari aja ya di Google juga sering ada kan. Iya, kan. sering ada, betul. Oke, nah berarti kan itu diterima. Pendaftaran dulu nih. Nah, pendaftaran kan ada yang gratis, ada yang berbayar. Betul. Yang gratis sudah jelas tinggal daftar. Tapi yang berbayar pun bisa jadi gratis. Iya, tadi dengan mengirim email salah satunya dengan email. Ada nggak yang beneran bayar jadinya? Ada. Yang kemarin di Hong Kong, Hong Kong University Science and Technology itu bayar. Terus aku juga daftar tapi belum keluar nih surat keterimanya di Chinese University of Hong Kong. Ini yang belum keluar nih. Iya, itu yang salah belum keluar. satunya. Betul, itu berbayar karena memang dari seleksi universitasnya agak tinggi. Nah, kalau yang di sini agak sedikit lebih rumit. Kenapa? Kalau Australia kan kita hanya mengumpulkan, betul. Terus nanti langsung dilihat dari nilai akademik, nilai IELTS, dan kadang juga dari portofolio kita. Nanti bisa langsung dirilis nih surat, selamat diterima. Nah, kalau kampus yang lumayan selektif itu sama tetap transkrip nilai akademik, tapi mereka kadang butuh esai. Oke. Ya, esainya tuh biasanya 2. Yang pertama tentang diri kita, namanya autobiography menceritakan kayak kita SMA ngapain aja sih, terus yang kedua dan kenapa sih pilih kampus ini, terus yang kedua study plan, jadi selama kita kuliah di sana mau ngapain aja gitu. Ya, sama personal statement. Kalau personal statement campuran 2 itu. Oke, jadi ini ketika pendaftaran ini kan semua dirapihin datanya terus betul. dikirim. Terus tadi juga kalau yang bayar pendaftaran berapa sih? Bayar pendaftaran rata-rata di angka 1 juta per univ. Oke, berarti kalau orang yang penasaran doang gitu ya. Penasaran doang gitu nih. Gua bisa nggak ya diterima? Bisa berarti ya. Kan yang gratis apa lagi ya? Oh iya, kalau gratis itu mungkin bisa, tapi ada dokumen yang diperluin kayak yang IELTS itu. Iya, tetap disiapin tetap gitu ya. Betul. Ya, kan itu kan untuk menunjang ya, kan ke kampus tertentu juga ada yang butuh sertifikasi itu ya. Betul. Oke, nah sekarang kan udah pada diterima. Nah, untuk biayanya. Biaya. Oke. Nah, tadi sempat di belakang layar kita ngobrol ya tadi ya. Boleh cerita tuh. Oke, biaya. Kita dari yang paling mahal apa yang paling murah dulu nih? Terserah. Oke, terserah. boleh. Kalau dari biaya, sebenarnya kita kan karena murid internasional masuknya kalau di sini namanya IUP ya. International Undergraduate Program. Jadi memang dari segi biaya, apalagi Australia itu lumayan mahal. Normalnya mahal kan? Normalnya memang mahal Australia untuk S1 ya. Itu di angka per semester tuh bisa sampai 500. Per semester 500. Satu semester 500 juta. Dan sebenarnya aku alhamdulillah. Bentar, per semester 500 juta. Iya, 500 juta. Betul. Berarti kalau lulusnya 8 semester ya hitung sendiri. Iya, hitung sendiri benar. Itu biaya sekolahnya doang kan? Sekolahnya belum doang. Hidup di sana kan? Iya.
500 juta, ada yang per semester juga yang per tahun, tergantung ke universitasnya. Ya tergantung kampusnya kan. Nah, dan ya aku kan nggak mungkin lah itu 500 juta. Iya. Jadi apply lah beasiswanya. Dan beasiswanya kalau Australia itu mereka memberikan hanya potongan dari Diskon lah? Ya diskon betul 50%, 40%. Ada juga yang dia membebaskan tahun pertama bebas biaya kuliah, tapi nanti selanjutnya bayar gitu. Dengan ketentuan nilainya bagus kan gitu. Tetap dijagain. Tetap dijaga nilainya. Oke, terus Australia yang mungkin agak sedikit lebih murah itu di Asia ya. Namun kalau Asia, kalau Hong Kong masih sedikit agak mahal. Hong Kong tuh mirip-mirip Australia, itu dia per semester bisa di angka 200-300, itu belum termasuk beasiswa gitu. Bisa ada. Oke. Yang gratis ada nggak sih? Mungkin kalau gratis bisa gratis. Nah, aku alhamdulillah dapet itu gratis. Nah, nih. itu boleh nih cerita nih. Dapat gratis guys. Jadi dapat gratisnya itu di namanya Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Itu di Cina. Oke, itu gratis, kuliahnya gratis. Gratis betul. Itu kecuali biaya hidup kali ya. Sebenarnya gratisnya itu dari universitasnya. Oke. Jadi aku daftar dari sananya memberikan beasiswa untuk biaya kuliahnya 100% gratis dan dapat uang jajan lah, uang saku. Oh, dikasih uang jajan. Wah, lumayan. Nah, jadi ama mama minta uang jajan dikasih. Ya. Nah, tapi di sini di garis bawah ini hanya untuk 1 tahun pertama. Oh, 1 tahun. Tapi untuk tahun berikutnya bisa mendapatkan yang sama atau bahkan lebih, tapi tergantung dari kitanya. Nilai, betul. Balik lagi ke nilai. Apakah IPK kita bagus, gimana gitu. Wah, ini harus idealnya 4 kayaknya. Atau 3,9 sekian gitu kayaknya. Kalau aku tanya-tanya sih, kalau dari mereka diangkat di atas, yang penting di atas 3. Dan progresif ya, maksudnya semester 1 3,1, 3,2 naik terus gitu, jangan turun gitu kalau kata mereka. Ya, PR-nya kalau turun ya. Iya gitu betul. Oh, di atas 3 juga masih oke ya? Masih oke kalau. Cuman 3-nya 3 sono kan. Beda tergantung kampus kita juga kan ya, 3-nya 3 mana gitu ya. Kalau dari pemerintah sendiri gimana? Pemerintah ada, mereka kan sekarang bukan namanya beasiswa Garuda. Nah, jadi kalau yang aku tahu dan teman-teman aku kasih tahu itu mereka sistemnya sedikit berubah daripada tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan. Jadi contoh mereka perlu kayak IELTS kita dan SAT kita dan transkrip nilai, terus sama LOE-nya. LOE itu berarti letter of acceptance. Di situ kalau seingat aku maksimal itu ngasih 2 LOE atau 3. Nah, sekarang berganti namanya jadi beasiswa Garuda namanya. Ya, beasiswa Garuda kalau nggak salah. Nah, kalau di situ dia sistemnya mirip kalau beasiswa Indonesia apa namanya? Yang LPDP itu. Bukan, yang PTN. Beasiswa, maaf udah lama nggak kuliah. Oh, ini kayak jadi beasiswanya tuh untuk yang membutuhkan. Jadi KIP betul. KIP. Jadi kalau beasiswa Garuda sekarang itu kita sama sebelumnya melampirkan IELTS tapi SAT tidak. Transkrip nilai dan juga kayak slip gaji orang tua, rekening koran dan juga foto meteran, pokoknya mirip KIP gitu sih. Itu dari pemerintah full. Uang jajan, uang hidup di sana semua dibayarin full. Ngambil dua-duanya atau cuma salah satu aja aturannya kayak gitu? Oh, kan sama, mereka beasiswa sama tapi ganti nama. Nggak, maksudnya di Indonesia kan ada beasiswa, kita kan bisa ngajuin juga nih. Oh iya betul. Terus kan di luar negeri juga bisa dapat nih. Salah satu aja atau? Oke. Kalau di Indonesia kan mereka ada ketentuannya untuk bisa apply beasiswa universitasnya itu harus top 100 ranking dunia kan. Nah, itu kalau memang kita belum dapat beasiswanya bisa langsung apply, kalaupun kita sudah dapat dari Unive tetap bisa kalau setahu aku kayak gitu. Oh, jadi tetap masih bisa dapat gitu ya? Iya, artinya betul. Double lah gitu ya? Double, kecuali uang kuliahnya kali ya? Iya mungkin. Kalau bayar kampusnya kan nggak usah dibayar karena gratis, tapi dapat uang saku bisa jadi ya? Betul. Oh, lumayan lah bisa tambah jajan ya, jadi nggak beratin orang tua ya? Betul. Persiapannya kan jauh-jauh hari ya? Iya. Artinya
bukan pas kayak sekarang nih baru apply ya. Artinya supaya kita diterima. Kira-kira apa sih yang menurut Mas Gibran yang ini gua tuh diterima nih karena ini gitu. Kan ada ya. Betul, kan betul. dari semua dokumen kan kayaknya karena ini yang keren gua nih yang gitu sih kayak terima gitu. Ya betul. Kalau aku pribadi yang pertama sih teguh pendirian. Itu sudah paling penting. Kenapa? Karena tidak semua orang tuh pengen kuliah di luar negeri. Otomatis kita di situ sebagai minoritas lah hitungannya kan. Seolah-olah banyak, padahal mah nggak banyak yang daftar gitu maksudnya. Iya, betul. Okay. Kita minoritas. Maksudnya di lingkungan sekolah apalagi kan yang lain mungkin terlihat kayak santai karena mereka kan daftarnya di PTN dan masih agak jauh. Aku persiapan tuh dari kelas 11. Kelas 11. Udah Bangun portofolio itu ya. Iya, betul. Jadi kelas 11 itu udah persiapan dokumennya. Jadi dari dokumen. Jadi kalau boleh di kelas balik dari kelas 10 aku jadi udah bikin nih timeline dari kelas 10. Wah, ini seru nih. Ya, Sobat Kang Ridwan bikin timeline nih. Oke, jadi kalau timeline aku kelas 10 itu aku mulai dengan organisasi. 10, oke. Ya, organisasi. Jadi aku fokus organisasi bener. Di SMP nggak ikut? SMP aku ikut. Oh, tapi ketika kelas 10 benar-benar dibangun. Ya, supaya betul. bagus. Supaya bagus. Tuh aku ikut OSIS di sekolah, terus alhamdulillah dapat jabatannya lumayan penting lah di situ kan. Apa supaya apa? Cerita aja kan. boleh. Jadi ada pentas seni sekolah gitu, namanya Bofman. Nah di situ aku jadi wakil koordinator sponsor lah. Oh, ngurusin ya. Ngurusin sponsor di situ. Di situ ya lumayan tuh ketemu orang banyak. Ya, cari duit kan itu? Iya betul, nyari sponsor betul itu. Cari duit ketemu sponsor, ngobrol-ngobrol situ jadi buka wawasan ke kelas 10. Kelas 11 aku fokus ke lomba. Lomba dan akademik. Jadi kelas 10 organisasi, 10-11 akademik, kelas 12 tinggal persiapan itu. Oh, jadi sebenarnya kalau memang bangun itu 2 tahun juga cukup ya? Artinya 2 kelas tahun. 10-11 itu, karena kan kelas 12 kan udah mulai persiapan ujian dan lain-lain kan? Udah nggak bisa organisasi lah, udah mulai sibuk. Jadi kelas 10-11 mulai di prepare gitu. Prepare dari segi akademik, non akademik di situ tuh. Waktu yang emas lah ibaratnya di situ. Oke, terus belajarnya gimana nih? Kita pengen tahu nih belajarnya kayak gimana nih. Maksudnya belajar kayak gimana? Nanti sebelum ngomongin teknik belajar supaya lulus nanti itu ada pertanyaan lagi. Tapi lebih ke kan bangun porto itu kan perlu kalau bisa progresif ya. Artinya nilainya tuh bagus bertahap ya, ibaratnya gitu ya. Betul. Nggak apa-apa lah, mungkin kelas 10 biasa aja, tapi kelas 11 mulai naik tuh gitu ya. Bener itu. Gitu gak sih? Iya, bener kalau aku gitu. Jadi aku kalau OSIS itu terhenti di kelas 10. Jadi kelas 10 sampai 11 itu aku OSIS, 11 ke 12 naik jadi sekretaris ekskul basket. Iya, jadi di OSIS kan jadi anggota, di itu baru jadi sekretaris. Ada pokoknya nyari jabatan lah. Bener itu betul. Terus belajarnya sendiri gimana? Belajar akademis ya? Akademik ya. Akademiknya gimana belajarnya? Sama seperti yang lain di sekolah. Kalau ya fokus di sekolah sih kalau aku, karena kan memang kalau organisasi sekolah tuh di luar jam sekolah ya. Namun kadang juga ada dispensasi waktu kayak di tengah pembelajaran itu pasti akan keluar sekolah untuk ngurusin organisasi itu. Betul. Nah, tapi di situ ya jadi jadi challenge saya lagi sih, karena kita jadi kejar guru, Pak, Bu, ada tugas apa ketinggalan, tadi belajar apa aja dari situ sih. Bagi waktunya gimana tuh? Nah, kan maksudnya kan itu di planning kan dari awal ya. Benar. Supaya ini kan saya nanyain how to-nya, maksudnya kalau ngomongin progresif, oke lah progresif, kita teorinya tahu lah. Tapi bagaimana sih Mas Gibran jalanin supaya bisa diterima kan ujungnya? Kan ini ada cara, ada mindset ya, artinya berjuang dengan sekuat tenaga. Sebenarnya mindset awal saya tuh ingin kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Jadi itu memang udah goal saya. Dari kelas 10 itu? Dari kelas 10. Saya nggak mau membebankan orang tua saya, pokoknya gitu. Jadi di orang saya nggak mau orang tua saya buat mengeluarkan uang lebih untuk saya berkuliah di luar negeri. Karena memang dari segi kos kalau tidak bilang beasiswa lumayan juga.
Nah, jadi itulah kenapa jadi goal saya itu harus tercapai nih. Nah, itu jadi pacuan buat saya. Nah, buat organisasi time organization kalau bagi saya pastinya bikin kayak contoh piramida gitu. Jadi piramida yang harus dilakukan saat itu juga, yang mungkin bisa nanti atau yang tidak wajib gitu, dari situ sih. Gitu. Kalau ngebagi waktunya nih, kan kalau di organisasi kan pulang sekolah kan sore banget Iya, ya. betul. Belajarnya gimana sih? Ya kalau belajar pastinya di pas kelas sih, bener-bener gunain waktu pas di kelas. Itu jadi ya kalau bisa fokus sama gurunya, jangan bercanda mulu lah, mungkin boleh lah bercanda dikit, tapi tetap pas jam sekolah tuh fokus di situ. Terus baru sorenya kan organisasi, ya di situ. Oh, kalau di rumah belajar gak? Oh, jujur. Jujur. Kadang belajar, kadang enggak. Iya, benar. Kalau itu betul benar. Saya mau bilang nggak belajar ya, nggak mungkin juga kan? Belajar terus nggak juga kayaknya. Iya, benar. Jadi saat kelas 10 aku kan fokus ke basket juga tuh. Oh, capek dong. Iya. Nah, jadi ngebagi waktunya tuh contoh nih, di hari Senin aku ada dispensasi di jam contoh matematika. Nah, di rumah berarti aku harus belajar yang matematika itu. Yang nggak ada. Yang aku nggak ikut. Iya. Nah, belajarnya gimana? Ya dari YouTube kalau aku gitu. Sekarang ada ChatGPT ya. Coba kamu ajarin nih. Tinggal difoto, dikirim bisa ya kalau sekarang yang lebih canggih ya. Udah pakai AI kayak gitu? Udah, itu pasti ya? Udah ngebantu kok itu. Ngebantu ya. Oke. Nah itu kelas 1 dan kelas 2 itu polanya sama berarti? Polanya aku sama, betul. Tapi lebih mengejar gimana caranya ada pencapaian yang lebih bagus lagi. Iya, karena di sekolah aku itu per semester sebenarnya di minimal tuh harus ada prestasi 1. Sekolah per semester? Iya, jadi dari sekolah itu mereka ingin setiap murid itu per 1 semester tuh punya 1 prestasi. Apapun itu? Apapun itu. Nggak wajib kan? Tapi didorong? Iya, tapi memang didorong. Jadi memang alhamdulillahnya sekolahku tuh emang support lah nih anak-anak. Jadi contoh yang aku lomba robotik dan yang internasional itu memang dibantu dari sekolah, dikasih guru pendamping kayak gitu. Dikasih guru pendamping? Iya. Nah sekarang kita ngomongin yang mau masuk lah ya ke daftar untuk diterima. Belajar kan pastinya? Belajar pastinya. Itu tesnya gimana sih? Kalau untuk tes itu beberapa universitas memang ada persyaratan untuk mengikuti tes dan ada juga yang tidak ada. Jadi itu balik lagi ke universitasnya itu. Ya kalau yang ada tes itu biasanya di Asia kadang. Jadi mereka tuh tesnya sama materi SMA, matematika, tergantung ke jurusan kita. Karena aku anak IPA dan ingin ke arah komputer itu, jadi matematika, bahasa Inggris, dan kadang juga psikologinya dia. Psikologi, fisika, kimia, 5 itu. Oh, yang Asia justru ada tesnya. Yang Australia? Australia aku kalau untuk hanya sekedar daftar itu tidak ada. Karena mereka hanya melihat dari kualitas anak dari nilainya itu dan sertifikat IELTS. Tapi kalau memang mau untuk ikut beasiswanya itu ada. Oh, ini kan kita ngomongin ngejar beasiswa lah. Kalau nggak ngejar beasiswa berarti artinya nggak ada tes yang lebih tes yang lebih ringan lah mungkin gitu ya. Sedikit lebih ringan, betul. Kalau pengen beasiswa sedikit lebih berat. Sedikit lebih berat. Sedikit betul. Ya. Agak berat sebenarnya, agak berat. Nah, itu pertanyaan saya. Sedikit apa agak berat nih? Agak berat. Oke, nah terus apa yang dilakukan nih persiapannya ketika ngikutin tes ya? Karena tesnya tuh kan kita nggak dikasih tahu nih materinya apa aja. Jadi kalau aku pribadi hanya ngelihat dari yang kelas 10, 11, 12 aja sih dari situ. Jadi aku pelajari baca-baca ulang kadang atau kerjain ulang. Nanti jadi pas hari H nih, pas ujian, keluar gitu loh. Jadi tesnya kayak tes di Indonesia aja berarti kayak gitu? Iya, tes masuknya tuh mirip tes Indonesia. Jadi sebenarnya sama kayak tes pelajaran, tapi dicampur aja gitu. Dan mungkin pakai standarnya dia. Pakai. Ya kan soalnya dia kan. Soal dia dan pakai bahasa Inggris pastinya. Pakai bahasa Inggris. Oh iya. Oh iya ya, masa pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, sekarang kan udah diterima di 15. Dari 15 ini ada yang dipilih nggak atau
mau milih yang lain justru. Oh udah ya tadi ya satu ya? Iya, dari satu sebenarnya pengen di Taiwan itu kan, tapi memang belum rezeki lah, ternyata ditolak dengan Taiwan itu. Jadi untuk sekarang sih masih pengen berarti yang Cina gitu, yang NUAA itu tadi. Itu masih ya untuk sekarang di situ, tapi kan masih menunggu yang lain. Oh, jadi yang diharapkan yang mana nih? Sebenarnya kalau aku pribadi nggak ada universitas yang pengen banget sih, karena aku kan balik lagi di awal itu goals aku untuk kuliah gratis dengan beasiswa. Oh yang penting itu. Ya, jadi betul. manapun di empat ujungnya gitu. Iya. Tapi pilihannya udah ada satu. Ya itu karena sudah diberikan nih surat pengajuan dari mereka bahwa kamu diterima dan mendapatkan beasiswa gratis full gitu sampai lulus. Tapi itu 1 tahun dulu ya. 1 tahun betul. Kalau memang masih bagus bisa lanjut. Iya. Dan bisa lebih dari mereka. Wah ini berjuang berarti di sana. Iya, betul. Perjuangan belum selesai gitu ya. Betul. Dan itu sebenarnya enak. Kenapa? Karena ada beberapa universitas juga mereka menawarkan beasiswa yang sama, tapi kita di tahun pertama bayar dulu. Jadi kita bayar dulu, nanti dia ngelihat nilai kita, baru kita bisa ajuin. Oh, cuman kan itu penuh kegalauan ya. Iya. Bayar terus atau enggak? Iya betul. Karena emang tekadnya nggak mau ngerepotin orang tua ya. Iya benar. Oke, ini saya pengen tahu apa sih yang diajarin orang tua sampai mikirnya kayak gini? Apa nih pesan dari orang tua, dari mama atau papa yang Mas Gifran paling ingat sehingga bisa termotivasi seperti sekarang? Yang bikin saya termotivasi itu pastinya bukan karena gak mau ngebebanin sih sebenarnya, karena memang menurut saya dengan kita kuliah beasiswa dengan yang non beasiswa atau biaya sendiri tuh beda acuan diri sendirinya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang dengan ada beasiswa ini jadi makin semangat, karena kalau nilainya turun, nilainya anjlok, itu kan pasti beasiswanya langsung ditarik. Betul. Iya, dari situ sih yang bikin aku jadi beasiswa ini menjadi ibarat aku ngejar nih beasiswa ini terus gitu. Kalau pesan ya tadi dari mama atau pesan. papa gitu, apa tuh? Ada nggak? Kan biasanya ada yang men-trigger, nggak tanpa sebab. Atau mungkin dari sendiri deh boleh. Misalnya ini yang menyebabkan saya sangat termotivasi kan, mempersiapkan untuk diterima itu kan 3 tahun kan nggak mudah. Iya benar. Pesan dari mereka itu sebenarnya mereka papa mama tuh support. Jadi kan untuk persiapan dokumen kan memang perlu biaya ya lumayan. Jadi mereka support. Nah tapi memang papa mama tuh bilang lah, ngasih tahu untuk kalau bisa, dan papa mama lebih pengen kamu untuk berkuliah di luar itu memang beasiswa. Jadi kenapa beasiswa itu? Yang pertama lebih mandiri. Itu yang pertama, mandiri, disiplin, dan juga bisa memanage uang yang lebih baik. Jadi memang diajarin buat survive di luar gitu sih. Yang itu kelas berapa itu ngomong? Seingatnya? Kelas 11 betul. Pas lagi semangat gitu diingetin itu. Iya, benar. Beasiswa ya gitu. Tapi itu malah yang memang jadi kebuka pikiranku, oh iya bener juga, mungkin kalau aku biaya mandiri malah santai gitu loh, karena kan ya nggak ada yang dikejar gitu, cuma ngejar gelar gitu. Berarti pernah di satu titik ya ketika mungkin kelas 10 pokoknya pengen ke luar negeri aja, bilang ke orang tua, bahkan dalam tanda petik saat itu nggak mikirin beasiswa sama sekali. Benar, jadi malah pas kelas 10 aku ada pikiran untuk di PTN. Jadi malah waktu itu ngulik-ngulik informasi tentang PTN, kayak ilmu komputer yang bagus di mana, terus sempet juga pengen nyoba STAN. Kelas 10 ya, jauh itu. Kalau orang kan udah kelas 12 ya baru mikir gitu ya. Ini dari kelas 10 ya udah nyiapin ya. Iya sih, dari situ sih memang udah planning, dan waktu itu ngobrol pengen coba ke luar negeri, terus papa mama juga ngomong coba kamu cari tahu gimana-gimananya gitu. Gitu ya. Ya alhamdulillah kan proses perjalanannya seperti itu. Ada nggak berarti kan ini saya nanya ke pribadi sekarang, Mas Gifran. Ada nggak momentum yang menyebabkan motivasinya jadi kuat? Hal apa yang menyebabkan motivasinya sangat kuat? Atau motivasi apa yang bikin kuat banget pengen kuliah di luar negeri sehingga kan tercapai ini proses-proses ini? Oke, motivasi yang ngebuat aku kuat banget sampai sekarang itu karena yang pertama alasan aku pengen keluar negeri selain memang pendidikan yang lebih baik,
jalan-jalannya sebenarnya. Oh itu. Itu sebenarnya jalan-jalan dan ingin koneksinya lebih luas lah. Kan kalau di luar negeri otomatis selain punya teman orang sana juga orang luar negeri juga kan. Nah itu yang pertama. Terus jalan-jalan, koneksi. Jalan-jalan, Okay. koneksi. Okay. Ketiga pengen mandiri sebenarnya. Udah mulai muncul karena pengen mandiri dan ngerasa dengan contoh aku kuliah di sini. Karena aku rumah di Tangerang lah, Tangerang Selatan. Kalau aku di luar daerah itu berarti otomatis ngekos ya kan. Nah di situ aku ngerasa kayak nanggung banget sih ngekosnya di Indonesia juga, mending coba keluar gitu. Iya. Situ. Terus sih motivasinya jadi ya pengen ya bukan mantan pacar yang motivasi, bukan. bukan dong. Saya tunjukkan. Oke. Oh jadi itu ya, jadi karena pengen sekalian jalan-jalan, dapat networking juga tadi, jadi pengen keluar. Nah, terus setelah dicari-cari ternyata peluangnya ada, gitu. Betul. Kayak sekarang kan kampus tuh udah mulai dipilih ya, mulai dipilih. Berarti kapan berangkat tuh? Atau memang masih ada proses lanjutan lagi? Mereka mulai itu di bulan September, semuanya bulan September, berarti mungkin berangkat di bulan Agustus ya, karena kan untuk di sananya mungkin ada orientasinya apa-apanya di bulan Agustus sih kayaknya berangkat. Kang kesibukannya ngapain? Sibukan sekarang karena pengen Cina Cina dan nunggu Cina yang lain, jadi lagi les bahasa Mandarin. Cina yang satu kan ada dari mana nih, kampus yang minimalnya itulah ya. Oma sekarang lagi les bahasa Mandarin, betul, dan Mandarin dan juga magang. Oh, jadi ngisi waktu luang karena lumayan panjang liburnya kan, dan nggak bisa diem aja di rumah gitu. Kalau teman-teman banyak kan santai ya? Persiapan PTN ya? Ya teman-teman beberapa ada yang PTN, ada juga yang udah PTLN, jadi kebagi sih. PTLN itu apa sih? Luar negeri maksud aku. Oh luar negeri, tetap juga ada. Okay. Yang luar negeri ya udah santai lah. Oke. Nah ini kan diterima 15 ya, saya pengen tahu kalau mau dibuka ya, ngajuinnya ke berapa kampus sih sebenarnya? Ngajuinnya ke berapa kampus untuk semuanya yang diterima dan ditolak. Untuk ngajuin mungkin sekarang total hampir 20 ya kayaknya ya. 20 tapi yang diajuin 20. Ajuin 20, beberapa ada yang memang belum keluar surat untuk keterimanya, dan yang ketolak itu yang Taiwan untuk saat ini. Hanya satu yang ketolak. Berarti dari 20 ditolak 1, persentasenya bagus dong. Saya pikir ngajuinnya ke 100 gitu. Enggak sih gitu. Jadi memang kalau yang Taiwan itu ketolaknya mungkin kalau perspektif aku ya, dia itu lebih ke karena jurusan baru, itu yang pertama, jurusan baru, dan memang yang bagusnya cuma di situ. Jadi seluruh mancanegara tuh daftar di situ. Jadi berebut benar. Jadi kursi hanya berapa, yang daftar berapa gitu. Dan itu ngejar beasiswa juga di situ. Iya, di situ beasiswanya juga. Iya, kalau nggak beasiswa mungkin lebih mudah ya kayaknya ya. Iya, benar. Karena ngejar beasiswa. Dan mungkin ada kampusnya ada keterangan kan, ada beasiswa mungkin gitu ya. Karena itu jurusan baru, jadi mereka offering beasiswa untuk muridnya itu karena jurusan baru. Gitu ya. Tadinya kalau memang ada rezeki, ada jodoh, pengennya di Taiwan. Tapi Cina juga bagus, negara besar juga kan itu. Betul. Ya. Oke, nah kan ketika mempersiapkan dokumen ya, dokumen apa sih yang selain tadi ya? Tadi kan udah ceritakan ngomongin nih, salah satunya tuh karena progresif nilai gitu. Selain itu ada nggak sih? Misalnya apakah karena kan ada tuh tadi tuh motivation letter atau personal statement kayak gitu, itu ada ngaruh nggak? Itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Kenapa? Karena dari esai itu sebenarnya universitas bisa ngeliat nih, ini anak memang kompeten untuk bisa masuk ke sini kah, memang bagus. Jadi challenge-nya sebenarnya di esai itu sih sebenarnya. Esai ya? Kan bisa bantu ChatGPT sekarang. Itu sebenarnya pinter-pinternya kita. Jadi pinter-pinternya kita maksudnya apa? Si AI ini aku kadang pakai untuk ngecekin nih. Jadi aku minta dia
kamu jadi yang seorang administrator yang bakal ngelihat aku terima apa enggak. Iya. Nah dari situ jadi dia bisa bantu buat oh nih apa namanya strukturnya masih kurang nih, harusnya ini di sini, di situ, dari situ sih. Jadi dibantu menggunakan AI, namun tetap diparapras ya. Kita tetap buat sendiri, tapi memang bisa bantuan AI ataupun ya guru-guru sih. Aku lebih sering ke guru bahasa Inggris sih untuk minta tolongnya. Oh, ke guru bahasa Inggris Iya ya? betul. Karena ini bahasa Inggris ya. Iya benar. Seberapa besar peran guru berarti? Besar sekali. Karena besar sekali kenapa? Ngebantu banget sih. Jadi apalagi kalau udah mulai masuk ke perlu surat rekomendasi. Itu bener-bener struggle di situ. Kenapa? Karena kadang satu universitas butuh surat rekomendasi 2 dari guru. Kan gampang kalau guru mah tinggal Bu, Pak. Tapi kan yang diandelin di sini aku negeri gitu loh, madrasah negeri. Jadi kan mungkin kalau swasta mungkin agak lebih mudah ya. Tapi kan kalau negeri balik lagi ke guru-gurunya sih ya. Tapi ya gitu sih. Ya tinggal gimana negosiasi kita. Negosiasi kita benar. Dan alhamdulillah guru-gurunya sih ya nggak tahu ya capek apa nggak aku minta-mintain terus gitu. Oke. Oh jadi nanti di apa tadi ya, personal statement ataupun motivation letter dibuat sebagus mungkin, dan betul, itu dibantu sama guru. Di satu sisi juga digunakan AI untuk menilai apakah yang udah dibuatnya udah oke atau belum. Iya betul, jadi AI hanya untuk kayak pemanis lah ibaratnya. Pemanis ya, karena kan dia udah bisa baca nih ini dibikin AI atau enggak. Kan bisa jadi kan dia cek. Kelihatan sebenarnya sih kalau essay yang memang ditulis AI dan enggak gitu. Ya makanya kan perlu parapras kan, kan dirubah-rubah atau minimal AI kan dia punya struktur yang memang menurut dia udah bagus nih. Ini struktur bagusnya gini. Kadang kita ketika awal kan nggak tahu ya. Iya benar. Nah, berarti pakai apa? ChatGPT berarti? Atau ini DeepSeek? Buat ChatGPT waktu itu. DeepSeek belum ada tapi belum stabil waktu itu, makanya belum pakai. Oh, karena emang ini disiapkan agak jauh-jauh hari ya? Iya agak jauh-jauh hari benar. Dan kan dibantu juga sama yang bimbingan awal tadi. Kayak pernah drop gak mental selama perjalanan? Drop mental kan selama 3 tahun nih kita ngomongin 3 tahun kan nggak ada yang mulus kan dalam hidup itu kan, ada aja gitu. Nah ada gak waduh ini kok drop mental? Mungkin ada, per tahun tuh ada. Kayak dari kelas 10 aku sibuk banget di organisasi dan di ekskul basket. Karena terlalu capek di duanya, jadi kaki udah ankle, nggak bisa lanjut basket gitu kan, udah ankle parah, kalau dipaksa main malah bisa patah atau gimana. Jadi itu sebenarnya agak ngedropnya di situ sih. Jadi karena suka basket dan masih bisa bermain basket tapi nggak serius itu sih. Terus kelas 11 mungkin drop mentalnya di karena nggak ada sih. Kalau kelas 12 drop mental naik turun itu. Oh, naik turun apanya? Naik turunnya karena persiapannya itu. Jadi contohnya apalagi saat pertama kali daftar kampus, karena itu pertama kali daftar ke luar negeri, kita belum terlalu tahu nih apa yang diperluin, dan di situ agak drop mentalnya karena capeknya di situ. Persiapan buat ujian akhir iya. Dokumen juga nyiapin, apalagi 20 kan? Iya, sebenarnya agak mirip mereka dokumennya, tapi yang agak capeknya di essay-nya aja sih di situnya. Kan essay-nya juga sama kan? Bikinnya berarti ya? Iya, bikinnya sama, tapi kadang ada kampus yang minta topiknya beda gitu loh. Oh, suruh bikin essay? Iya, kadang suruh bikin essay. Kamu cerita dong tentang topik ini gitu? Iya, coba. Iya benar itu. Terus drop gara-gara ya mungkin kesibukannya itu ya? Iya, capek aja sih sebenarnya. Nah ceritanya ini kan diterima. Kan di sekolah tadinya kan damai-damai aja kan. Tiba-tiba rame di berita, itu gimana tuh ceritanya tuh? Kayak ceritanya aku sebenarnya dekat dengan wali kelas aku ini. Jadi dari wali kelas aku kasih tau lah, Miss, aku mau untuk kuliah di luar negeri. Oh iya bagus ya, nanti kalau ada apa-apa kabarin Miss gitu kan. Oke Miss. Nah jadi kalau aku untuk pengumuman sebenarnya hanya kasih tahu ke teman-teman terdekat dan keluarga tentunya. Jadi pertama ke keluarga, teman dekat baru. Nah terus tiba-tiba teman dekat tuh ada yang
ngasih tahu lah ke guruku kayak, Miss ini Gibran keterima, langsung lah di chat, Gibran keterima di mana aja. Jadi mau nggak mau lah ini Miss, kok nggak ngasih tahu gitu. Dikira satu bahkan di awalnya. Iya, awalnya hanya berapa kan, ternyata aku banyak kayak gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya aku pengen tuh nanti aja gitu loh, hasil akhir aja, tapi ternyata udah dimintain, ya udah nih Miss. Dan kaget ya orang-orang ya, karena banyak kan. Iya, karena ya memang aku nggak terlalu pengen ngasih tahu lah, prosesnya nggak usah dikasih tahu ke orang, hasilnya aja gitu kalau aku. Aslinya suka belajar gak sih? Suka belajar lebih ke arah bukan suka apa ya, suka belajar, tapi tahu peluang. Jadi tahu peluang maksudnya apa? Sebenarnya tahu peluangnya tuh belajarnya. Jadi contoh nih, karena aku IPA kan madrasah ya, jadi pelajaran nasional ada, pelajaran agama ada, gitu kan. Jadi otomatis karena aku pengen nyoba kuliah di luar, aku lebih nekenin di pelajaran yang memang kayak bahasa Inggris, matematika. Oh, nilainya dibagusin. Ya di situ. Dikejar. Tapi ya yang di lain, yang pelajaran lain tetap harus bagus juga, tapi lebih ditekenin di yang itu sih gitu. Jadi gimana caranya excellent di yang memang karena untuk tujuan tadi. Dan stabilin nilai itu yang paling penting, stabilin atau lebih baik kalau bisa naikin gitu. Iya, itu PR-nya berat tuh. Udah stabilin nilai, tambah prestasi non akademik juga kan, artinya ada ikutan tadi lomba juga, terus ada juga kayak ikutan ekskul gitu kan, itu beriringan semuanya kan. Iya betul. Kalau SMP-nya gitu nggak? SMP mungkin karena COVID ya, jadi agak kehalang, tapi aku dari kelas 10 memang udah lumayan aktif sih, kayak udah ikut OSIS dan sempet jadi kandidat calon ketua. Ternyata belum rezeki jadi wakil waktu itu COVID. Terus kalau lomba pernah sih, waktu itu lomba nasional fisika waktu itu ikut. Berarti COVID waktu itu kelas berapa? 10-11? Kelas 11 deh kalau nggak salah, apa kelas 10 naik ke kelas 11 gitu. Oh 10 naik ke kelas 11. Kelas 11 benar. Oh berarti pas organisasi mulai mau sibuk-sibuknya bener. COVID lah gitu. Ya dan pas saat itu tuh lagi apa ya, kelas 10 tuh lagi bener-bener padet, jadi kayak ikut lomba akademik, lomba basket juga, terus tiba-tiba COVID datang, berhenti semuanya. Oke, keren ya. Seandainya nih kan sekarang diterima kuliah, apa mau stop sampai di situ atau mau lanjut lagi S2 maksudnya? Oke. Jadi dari aku pribadi dan juga dari orang tua, dari aku pribadi dulu deh. Dari aku pribadi memang aku melihat untuk saat ini, untuk zaman sekarang itu ternyata S1 tuh kayaknya belum terlalu cukup ya, dengan banyak saingan yang mungkin lebih baik. Jadi aku pribadi memang ingin melanjutkan untuk S2 dan aku ngobrol dengan orang tua dan alhamdulillahnya mereka support untuk fokus ke S2. Walaupun memang kan S1 tuh 4 tahun, S2 3 tahun itu cukup lama ya. Tapi bagi orang tua dan aku juga ngelihat di jangka waktu itu kan nggak ada yang tahu ya, siapa tahu memang sudah sambil bekerja gitu sih, memang pengen untuk S2. Ya S2 sih bisa jadi 2 tahun juga ya. Ada yang 2 tahun juga. Tapi rencana masih di sana atau lihat lagi gimana nanti? Mungkin sambil akan jalan. melihat sambil jalan, dan kalau pengen sih mau yang lebih baik gitu. Oke. After kuliah mau ngapain? Mau stay di sana, cari jodoh di sana, atau balik ke Indonesia? Berarti kita ambilnya abis S2 ya. Abis S2. Kalau abis kan rencananya ada kan, betul. ada kan. Kalau abis S2 aku sih sebenarnya pengen untuk kerja di company sana yang aku S2-nya mungkin ya, yang aku menyelesaikan studi S2-nya. Kenapa? Karena pengennya kerja dulu di sana? Enggak, kan S1 nih, S1 selesai. Kalau memang ada kerjaan di sana, mungkin aku kerja di situ, tapi sambil S2. Kuliah sambil kerja. Atau kalau memang bisa, itu kalau fleksibel lah waktu kerjanya. Tapi kalau memang agak kayak kerjanya jam pagi sampai malam, mungkin aku fokus S2 dulu. Dan ya mungkin beberapa magang. Nah, terus kalau kerjanya apa nih? Ketawanya artinya apa nih? Kerjanya aku pengennya sih di luar negeri. Tapi
kalau bisa kerjanya tuh remote. Jadi kerjanya di company luar tapi ada company-nya di Indonesia. Oke. Jadi oke. Berarti di perusahaan internasional lah ya ibaratnya betul, gitu. perusahaan internasional benar. Ini kayaknya pengen gaji luar tapi kerjanya lebih santai. Ketahuan. Iya ini beda apa gen apa berarti gen apa ya? Aku Gen Z tuh. Gen Z ya, Gen Z. Wah, Gen Z gini nih ya. Jadi gimana caranya dapat gaji gede, apalagi kerja di mana aja, tapi standarnya internasional. Iya, betul. Jadi kerja internasional, gaji internasional, kerja apa tapi kerjanya di sini gitu. Sini, ya, work from anywhere kan Iya, ya. betul. Iya. Emang kerja cerdas ini juga. Oh, tapi kan itu cita-citanya lah ya. Iya, Dan benar. intinya ingin kembali ke Indonesia. Ya. Ya kan ada juga yang udah kuliah di luar, pengennya ujungnya kerja di luar juga gitu kan. Tapi kayaknya sih kalau orang Indonesia banyak yang pengen balik lagi ke Indonesia kan. Jadi alasan pengen balik ya sebenarnya yang utama ke orang tua dan keluarga sih itu sih, karena ya nggak tahu ya nih bakal gimana ke depannya, bakal jauh orang tua gitu kan. Jadi sebenarnya memang pengen deket lah sama keluarga gitu. Orang tua sempat bilang ngebahas soal ini, kamu nanti habis itu balik lagi ke Indo atau mau ngebebasin? Sebenarnya dari mereka membebaskan ya untuk kalau kamu memang dapat peluang kerja di luar ya udah keluar aja nggak apa-apa, nanti kamu baliknya pas lebaran aja gitu kan dari mereka. Dari lebaran doang nggak apa-apa kita terus, tapi ya dari aku pribadi kalau memang bisa yang internasional dan kerja di Indonesia ya kenapa enggak gitu loh. Ya. Anak keberapa sih? Aku anak kedua, anak kedua dari kedua, anak terakhir. Oh, bungsu berarti ini. Bungsu, betul. Biasanya bungsu suruh jaga rumah. Maksudnya jangan jauh-jauh dari rumah biasanya. Karena aku ada kakak perempuan, malah kakak yang malah kakak yang harus nggak boleh jauh-jauh. Aku yang malah disuruh pergi jauh gitu. Oh. Jangan-jangan itu yang menyebabkan pengen keluar ya? Iya, itu juga. Jadi keinspirasinya ketika kelas 10 mungkin. Iya. Dari awal udah diarahkan sama orang tua, kamu laki-laki perlu berpikir jauh, mau bekerja jauh gitu kan. Malah sebelum kelas 10, dari kelas 9 mereka pengen tuh aku asrama. Ini gua anaknya bukan gitu. Jadi papa mama ngomong, udah kamu coba asrama aja biar mandiri. Enggak. Aku ngomongnya nanti aja kuliah. Ya udah kuliah gitu. Oh. Jadi orang tua udah ngarahin sebenarnya dari dulu. Iya, memang mereka pengen aku tuh mandiri sih sebenarnya. Iya, tujuan mandiri kan laki-laki kan. Iya, laki-laki, kepala keluarga kan, otomatis. Cuman dulu masih belum mau. Iya, benar. Cuman dipikir-pikir itu. Jadi alam bawah sadarnya menuntun Mas Gibran tuh untuk kayak jangan deket rumah. Artinya untuk mandiri kan agak jauh kan. Mandiri terus ya untuk kejar lah tuh apa ya, pelajaran-pelajaran yang mungkin gak ada di sini, di luar, nanti baru pas sudah dapat semua balik lagi ke sini terus kasih contoh ke yang lain gitu. Ada pesan nggak untuk mama papa? Aduh, pesan buat mama papa kalau nonton video ini ya harus nonton lah, ini nggak boleh nggak nonton kan. Anaknya sendiri masa nggak nonton? Ini anak gua ngomong apa nih? Pesan-pesannya ya terima kasih lah untuk supportnya selama ini. Udah percaya sama Gibran dari kelas 10, walaupun mungkin kelas 10 nilainya agak turun tapi ya progresif alhamdulillah, dan percaya sih ke anaknya dan selalu support apapun permintaannya. Wih, mantap. Jadi kelas 10 tuh lagi agak turun. Ya karena ya terlalu fokus ke organisasi dan ekskul itu. Tapi kan itu tadi ya, kita ngomongin progresif dan itu kan yang dinilai menarik ya oleh orang. Kan daripada turun berarti titik akhirnya ini. Tapi kalau progresif kan orang nih lagi motivasinya lagi naik terus benar. gitu. Di sekolah ada nggak yang selain Mas Gibran yang keluar negeri? Oh, ada di kelas aku total berapa ya? 6 orang deh kalau nggak salah. Banyak. Banyak memang, dan belum lama ini ada teman aku satu namanya Fauzan. Itu dia keterima beasiswa Indonesia Maju itu untuk kuliah di Toronto. University of Toronto. Ya. Kanada. Kanada ya, Toronto, Kanada ya.
Aman lah Kanada mah ya. Iya. Kalau US lagi agak hati-hati lah ya. Iya. Oke. Oh jadi udah ada beberapa. Itu di satu kelas aja ada 6. Iya, total 6. Satu kelas kan ini? Ya, 6. Satu kelas kan? Satu kelas. Satu angkatan berapa kelas? Satu angkatan itu Sekitar berapa? 12. Berarti banyak dong. Iya, satu angkatan total 350 orang, manfaat itu gede semua. Jadi dari 300 itu kalau satu kelas ada 6, berarti 6 kali 12 angkatan mungkin ada 50 orang mah ada kayaknya yang daftar keluar. Sayangnya sih di kelas aku doang sih. Oh gitu? Ya karena memang Ada influencernya? karena balik lagi ke tadi kurikulum Cambridge-nya itu sih yang jadi dorongan. Oh. Nah yang lain kan mungkin kelas oh beda kurikulum. aku kan kurikulumnya Cambridge, yang lain kurikulum madrasah ya, internasional madrasah sama nasional. Jadi ya memang berarti fokusnya memang mereka pengen PTN karena ya tidak ada dorongan untuk keluar gitu sih. Sebelum ditutup nih, ini kalau sekarang mau daftar masih terlambat gak sih? Kalau sekarang mau daftar bisa. Ada beberapa kampus yang masih buka. Jadi kalau pendaftaran kampus luar negeri itu dia dibagi 2 sesi. Jadi aku kan namanya September intake, berarti itu masuknya di bulan September. Okay. Nah, ada juga yang masuknya di bulan Februari, Maret, itu nanti buka pendaftaran tuh itu di bulan Desember. Oh masih ada waktu. Masih ada ya? waktu, betul. Jadi mereka itu biasanya yang kayak gitu kampus Korea dan kampus Korea tuh K-pop. ya, jadi ada namanya GKS itu beasiswa itu untuk S1 dibukanya memang agak akhir-akhir. Dan ada beasiswanya. Itu memang beasiswanya. Jadi ada 2 jalur lah, itu jalur kedutaan duta besar sini sama langsung ke kampus ya. Ya, dan ini belum terlambat ya kalau untuk orang yang masih ingin mendaftar dan juga bisa mengajukan beasiswa itu belum terlambat. Betul. Dan kalau bicara ngomongin nominal, pendaftarannya banyak yang gratis, ya kan? Betul. Kalaupun berbayar masih bisa dinegosiasikan. Masih bisa dinegosiasikan. Beberapa universitas meringankan lah, mereka meringankan kita. Oke, nah apalagi Korea nih mau buka nih bulan Desember, Desember tahun ini ya, 2025. Kalau Korea itu buka pendaftarannya. Buka pendaftaran kalau Korea untuk yang beasiswa itu ya, aku taunya beasiswanya itu dibuka di bulan September malah September ya? Oktober. Betul. Nyarinya di mana? Googling aja atau gimana? Sosmed sih, aku kebantunya dari sosmed ya, dan selain bimbingan yang tadi ya, kalau nggak ikut bimbingan tadi dari sosmed kebantu banget sih, apalagi banyak sekarang kan sosmed kayak TikTok, Instagram itu share kayak list beasiswa S1 beasiswa. Tinggal keywordnya gitu aja ya. List beasiswa S1 kalau di Korea ya. Betul itu. Nanti keluar atau mungkin diinfokan untuk tahun ini ya. Banyak yang udah update kan kalau sekarang ya. Benar. TikTok ya mungkin atau IG. TikTok. Aku kalau untuk itu lebih saranin IG sih ya. TikTok juga ada beberapa, tapi ada juga kadang yang bohongan gitu loh. Oke. Kalau IG lebih terpercaya. Ya. Nah, dan kemarin dipakai juga kan carinya kan informasi dari situ ya berarti ya. Betul, selain dari yang tadi ya, ada apa bimbingan tadi ya. Terakhir mungkin ya, coba berikan tips ke siapa tahu nih masih ada banyak yang pengen ngejar-ngejar nih kan, siapa tahu pengen kuliah di luar negeri supaya bisa diterima gitu. Oke, yang pertama balik lagi ke diri sendiri, harus ubah sifat malas. Jadi harus semangat terus, disiplin, jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak positif. Terus juga yang paling penting minta doa dan restu orang tua sih, kalau aku pribadi itu paling penting. Dan juga cari-cari tahu informasi, jangan pernah males untuk cari informasi itu. Mungkin aku kasih sedikit ya, buat informasinya bisa di bimbingan aku di @scotters di Instagram itu ada. Terus untuk info IELTS atau apa tuh ada namanya di British Council @British Council Instagram juga. Dan untuk kampus Expo itu banyak, ada namanya di @AECC Global Indonesia, itu kampus Expo ada. Terus Jack Study Abroad itu juga suka menyediakan kampus Expo, dan juga Scotters itu juga suka. Sampai hafal detailnya. Dibuka terus aja waktu kemarin. Suka ditanya di DM. Oh, sumbernya dari mana? Iya, suka di DM kan ditanya, kakak gimana caranya gitu. Oh, oke. Siap.
Thank you ya, sukses selalu ya. Semoga Terima kasih, lancar amin. diterimanya udah. Amin. Mudah-mudahan yang baru lagi nanti ada yang lebih baik lagi yang Amin, lagi ditunggu amin, kan. amin. Oke. Sukses ya. Yuk, masuk.